Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teddy Eza Mulyadi dengan NIM 1909911 dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai teori perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya yang terjadi di tengah-tengah pergaulan atau interaksi antara sesama individu warga masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi semakin rasional karena meluasnya pendidikan serta meningkatnya orientasi komersil di kalangan warga masyarakat. Hubungan emosional mulai melemah, digeser oleh hubungan rasional. Kepentingan diri sendiri bersama keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan setiap keluarga. Orang-orang pun sudah mulai saling kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan akibat kontrol sosial langsung makin melemah. Banyak masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat tidak lagi menjadi kepedulian umum di kalangan mereka. Akibat meningkatnya rata-rata pendidikan masyarakat dan makin renggangnya hubungan kekeluargaan, maka terjadi proses demokratisasi dalam kepemimpinan masyarakat. Pemimpin yang diangkat tidak lagi didasarkan pada senioritas usianya atau latar belakang keturunannya, tapi sudah lebih banyak ditentukan oleh faktor pendidikan atau kemampuannya. Sering terjadi masalah-masalah antar warga masyarakat yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan di antara warga masyarakat. Terpaksa harus diselesaikan melalui lembaga khusus seperti lembaga pengadilan. Lalu, ada masyarakat yang relatif amat lambat mengalami perubahan sosial. Misalnya sampai berpuluh-puluh tahun baru terjadi perubahan, sehingga sepintas lalu dari luar tidak terlihat jelas adanya perubahan sosial. Namun ada pula masyarakat yang relatif cepat atau amat cepat mengalami perubahan sosial, sehingga dirasakan masyarakat sangat dinamis. Lambat atau cepat perubahan sosial itu terjadi pada suatu masyarakat tertentu, akan tergantung sejauh mana unsur-unsur yang ada dalam lingkungan masyarakat terhadap terbukanya perubahan. Unsur-unsur yang dimaksud di sini terutama menyangkut cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak atau kebudayaan dari warga masyarakat itu sendiri. Lalu, di pihak lain ada pula kelompok masyarakat yang hanya mengalami perubahan sosial dalam sebagian aspek-aspek dalam masyarakat dan sebagian yang lain masih dipertahankan. Misalnya, yang berubah hanya aspek budaya material seperti cara berpakaian atau aspek normatif seperti cara bergaul, sementara sistem nilai yang dianut masih dipertahankan. Perubahan sosial yang demikian atau hanya sebagian ini sering diistilahkan dengan change in the social system atau perubahan dalam sistem sosial. Perbedaan-perbedaan dalam cakupan aspek perubahan sosial ini banyak dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial tentu saja tidak terjadi begitu saja. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam. Di antaranya, yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang semula terpusat pada satu wilayah atau desa akan berubah terpencar karena faktor pekerjaan. Begitupun juga dengan berkurangnya penduduk, juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Lalu yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru, misalnya saja teknologi, yang mana bisa mengubah cara interaksi antara individu dengan individu lainnya. Dengan teknologi juga bisa menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi di sektor industri. Karena dengan menggunakan teknologi bisa lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik, yang mana sebuah konflik akan terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial. Hal ini disebabkan karena setiap individu mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam meraih sumber daya yang ada. Lalu yang keempat yaitu mengenai terjadinya pemberontakan atau revolusi. Hal ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu konflik sosial. Dengan adanya pemberontakan, tentunya akan melahirkan berbagai perubahan.
karena pihak pemberontak akan memaksa tuntutannya yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi, pergantian kekuasaan, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi mengenai perubahan sosial dari saya. Semoga video ini bermanfaat lebih untuk kalian, dan semoga video ini memberikan manfaat yang sangat positif juga untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.